Paling lama 7 tahun ketika seorang pria menyembunyikan pernikahannya yang sah. Tidak. Welcome to podcast Dikamer. Selamat malam bosku. Semoga dalam keadaan sehat, sukacita, banyak rezeki ya. Apakah seorang pria yang telah menikah sah atau seorang wanita yang telah menikah sah boleh menikah lagi? Apakah pernikahan yang selanjutnya itu melanggar hukum atau tidak? Boleh nggak pernikahan selanjutnya itu dianggap menjadi pelanggaran hukum dan dilaporkan ke pihak yang berwenang ataupun pihak polisi? Itu sering terjadi, itu sering pertanyaan juga di kalangan kita. Kita lihat sering juga viral, udah pernah menikah lagi, ya kan? Sebelum kita jawab itu, kita harus tahu dulu, apakah menurut hukum pernikahan yang sah itu? Menurut undang-undang perkawinan, pernikahan yang sah yang dianggap negara adalah pernikahan yang dilakukan secara agama dan dicatatkan. Kalau dia non-muslim, dicatatkan di catatan sipil, baik itu Hindu, Kristen, Buddha, Katolik, dicatatkan di catatan sipil setelah menikah agama. Kalau muslim, dia dicatatkan di KUA, setelah menikah agama dicatatkan. Itulah artinya, itulah maknanya pernikahan yang sah. Setelah kita mendapatkan catatan tersebut, surat pernikahan tersebut, berarti kita telah menikah sah. Menjadi pertanyaan berikutnya, ketika seorang pria yang telah menikah sah menikah lagi, apakah itu bisa dilaporkan ke polisi? Kalau pernikahan yang selanjutnya itu sudah ada izin, ya menurut kita kalau sudah ada izin dari istri pertamanya atau suami pertamanya, kemungkinan besar tidak ada masalah. Tetapi kalau dia menikah diam-diam, itu yang menjadi masalah. Seorang pria itu telah melanggar hukum. Bisa dikenakan dia pasal 279 yang hukuman maksimalnya 5 tahun. Kita baca. Pasal 279 KUHP ya. Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Pasal satunya, barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Jadi ketika seorang pria yang telah menikah sah, dia menikah lagi, dia tahu bahwa pernikahan pertamanya ini belum selesai, menjadi penghalang di pernikahan yang selanjutnya, dia bisa dikenakan pasal 279. Hukuman maksimalnya 5 tahun. Ketika suami kalian, suami bosku, atau orang lain yang menikah secara diam-diam, paling dia sudah menikah lagi, dia bisa kena pasal 279 ini. Maksimal hukumannya 5 tahun. Jadi untuk si perempuannya, pasangannya, ketika dia mengetahui bahwa yang dinikahinya itu sudah punya istri yang sah, tetapi dia masih melanjutkan pernikahannya, kena juga di pasal 2-nya. Di pasal 2-nya 279 ya. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu, kena juga dia maksimal 4 tahun, maksimal dia 5 tahun. Jadi kalau pasangan ini menikah, kalau mereka tahu bahwa pernikahan pertamanya itu menjadi penghalang, dua-dua kena, baik itu laki-lakinya, baik itu perempuannya. Kalau perempuannya mengetahui calon suami itu sudah menikah, punya istri, anak, dan pernikahannya sah, dia juga kena maksimal 5 tahun. Jadi pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau si pihak perempuannya, ini contohnya pihak perempuannya tidak mengetahui bahwa pasangannya sudah punya istri dan menikah secara sah? Kalau dia tidak mengetahui, yang kena pasal ini adalah si laki-laki yang menyembunyikan. Kita lihat pasal 2-nya. Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1-1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah, untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Paling lama 7 tahun ketika seorang pria menyembunyikan pernikahannya yang sah.
tidak memberitahukan kepada wanita calonnya kepada wanitanya, dia menyembunyikan, dia bilang bahwasannya dia anak lajang, maka pernikahan itu terjadi, mereka menikah, ketahuan dan sang istri yang sah melaporkan, hanya dia yang kena. Hanya si pihak laki-laki yang kena, maksimal hukumannya 7 tahun. Jadi ada 3 tadi. Ketika seorang pria menikah lagi, ada pernikahan yang sah. Kalau dia menikah lagi, hukumannya maksimal 5 tahun. Kalau dia tahu bahwasannya pernikahan yang sah itu menghalangi pernikahannya. Kalau pihak perempuan mengetahui tapi masih tetap melanjutkan pernikahannya, dia mengetahui bahwa pasangannya telah menikah sah, dia masih melanjutkan pernikahannya, dia juga kena maksimal 5 tahun penjara berdasarkan pasal 279. Dan tapi ketika pernikahan ini si laki-laki ini menyembunyikan bahwa dia pernah menikah lagi, dia sembunyikan, dia berbohong, dia bilang dia lajang, maka yang kena hanya dia dan maksimal hukumannya 7 tahun, bosku. Jadi itu pertanyaannya, ketika seorang pria yang telah menikah sah tetapi menikah lagi tanpa persetujuan dari istrinya, ataupun dia belum menceraikan istrinya, belum menyelesaikan masalah hukum kepada istrinya pertama, tetap dia menikah lagi, dia maksimal hukumannya 5 tahun, bisa dipidana. Oke bosku, tetap semangat, tetap sukacita. Jangan lupa bosku, tetap berpikir jernih untuk melakukan tindakan-tindakan supaya kita tidak melanggar hukum. Dan jangan lupa juga, sesibuk apapun kita bekerja, jangan lupa beribadah. Mantap.